Alhamdulillahilladzi faddala bani adam minal ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi jawil masjidi wal irfan amma ba'd. Qala Allah ta'ala biatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fahuwa fatahlik. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, para haji, para sesepuh, para tokoh, Pak RT, Pak RW, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada saudara-saudara saya di jamaah Masjid An-Nur ini. Puji syukur tidak boleh berhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Buktinya nikmat Allah kepada kita semua, hari ini kita masih sehat walafiat. Hari ini kita masih bisa makan dan minum. Hari ini kita masih bisa menghirup udara. Hari ini kita masih bisa sholat, bisa baca Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang terbesar nikmat iman dan Islam. Enak kita di sini bisa zikir bersama-sama, bertafakur menghadap kiblat, berdoa kepada Allah di masjid yang indah, yang bersih. Saudara kita nggak bisa kayak begini ya, karena masjidnya rata. Masya Allah, kita enak. Pengen dia juga ikut berjamaah bersama-sama, wiridan, zikiran. Namun keinginan itu dibatasi dengan kondisi di Palestina yang seperti itu. Pengen silaturahim, yang disilaturahim nggak ada. Sudah misah badan dengan kepalanya, dengan kakinya, hancur, dibombardir. Ada bapaknya, telinganya ke bumi didengarkan, di reruntuhan. Kenapa? Karena anaknya tertindih reruntuhan bangunan. Ada nggak suara anak saya? Masya Allah. Karena tertimpa. Masya Allah, laknatullah. Yahudi karakternya seperti itu. Sampaikan ke anak cucu kita bahwa itulah kondisi saudara kita yang sampai hari ini dijajah. Permasalahannya simpel, satu akar masalahnya, merdekakan Palestina. Satu. Kalau sudah dimerdekakan, sudah tidak bakal ribut lagi. Kenapa sekarang ribut terus? Karena tuntutannya belum terpenuhi. Bukannya dipenuhi, malah dibantai habis. Dubes Palestina yang ada di Jakarta, terima kasih. Orang Islam yang ada di Indonesia luar biasa sumbangsihnya, seperti saudara kandung. Kenapa kita punya ikatan batin dengan Palestina? Konon kabarnya satu negara di Timur Tengah yang pertama ngakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Yang nyumbang dengan pergerakan-pergerakan di Indonesia adalah mereka.
Bahkan konon kabarnya wali-wali yang menyebar Islam di Indonesia adalah banyak juga dari Palestina. Maka ini dia ikatan batin kita luar biasa. Tadi sebelumnya terus ada yang nyumbang sampai 34 M kemarin tuh dari salah satu organisasi. Terus dari Lazis, Menteri Luar Negerinya luar biasa. Presidennya juga ikut mendukung karena itu adalah amanah dari undang-undang dasar kita. Kemerdekaan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Ini dia luar biasa. Maka ucapan terima kasih. Ada orang kita yang di Gaza nggak mau pulang. Kenapa? Saya ingin mewakafkan diri saya untuk membantu saudara saya di Gaza. Kalaupun kondisinya adalah sangat mengkhawatirkan, nggak mau pulang. Kata pemerintah saya pulang aja, kondisinya gawat, nggak mau. Saya wakafkan diri saya untuk membantu saudara saya. Kalaupun saya bukan orang medis, saya bukan dokter, tetapi saya bisa menggotong jenazah. Saya bisa memapah orang yang kakinya buntung kena bom. Saya punya tenaga, terus saya ikhlas, saya wakafkan. Luar biasa orang kita di Gaza, di Palestina. Kita bantu doa. Kita bantu donasi semampu kita. Selipkan Allahumma nusur ikhwanal muslimin wal mujahidin di Palestina. Ya Allah, bantulah saudara kami ikhwanul muslimin, saudara kami sesama muslim, wal mujahidin, para mujahid di Palestina. Selipkan itu, selipkan. Mukjizat Allah akan datang. Buktinya banyak terjadi sekarang. Mukjizat Allah hadir menolong hambanya yang tertindas. Saudaraku, itulah kadang kita merasa bersalah, kita mah enak makan di sini, tapi lupa dengan saudara kita di sana. Kita pak enak berzikir di sini, lupa dengan saudara kita. Inilah al-muslimu wal muslimun kal bunyan, seperti bangunan. Ada lagi kal jasadi, seperti badan. Satu anggota tubuh sakit, maka ikut semuanya sakit. Satu saudara kita tersakiti di Palestina, seolah-olah itu adalah tubuh kita. Kita pun ikut sakit. Masya Allah. Inilah, mari kita doakan saudara kita di Palestina. Setelah sholat doakan. Saudaraku, afwan, minggu yang lalu saya absen karena kondisi suaranya habis terus ya. Ternyata bukan saya aja, banyak yang suaranya habis serak. Hari ini tinggal sisanya terus ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan Ahad kemarin diisi siapa? Ustadz Sadar? Kosong. Boleh diisi Ustadz Hasbullah, kan ada. Diisi ya biar ada manfaat. Bapak sekalian, mengingatkan 2 pekan yang lalu ya, An Ali radhiyallahu anhu, ini adalah nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa nasihat Imam Ali 2 pekan yang lalu? Hanya mengingatkan, inna, sesungguhnya, as'abal a'mali, amal pekerjaan yang paling berat, ashab paling berat, arba'atu khisal, ada 4 hal pekerjaan itu berat kalau kita lakukan. Apa 4 pekerjaan kata Imam Ali yang berat kita lakukan? Yang pertama kata Imam Ali, al-afu indal ghadab, memberikan maaf kepada orang, indal ghadab, ketika kita marah. Masya Allah. Bapak sekalian, kita punya emosi nih, punya gengsi. Tapi kalau sudah marah, terkadang bukannya ucapan maaf, tetapi justru marah kita semakin menjadi-jadi.
Anak-anak TK sekarang Bapak, ya, saya punya PAUD Quran di rumah tuh, dia sudah bisa menasihati kita. Dia bilang, la tagdob walakal jannah, dia bilang begitu. Pak, la tagdob walakal jannah. Ya Allah, ya Rabbi, ini anak usia RA, usia TK, PAUD bisa nasihati gurunya, luar biasa. Siapa yang ngajarin? Ya gurunya juga. Apa artinya? La tagdob walakal jannah, jangan marah, karena kalau sudah marah artinya tidak marah. Walakal jannah, orang itu akan masuk surga kalau dia terhindar dari sifat marah. Masya Allah, terobati kita. Anak seusia begitu sudah bisa nasihati gurunya. Saya pernah dinasihati oleh anak saya yang SD, yang MI. Buru-buru dari sekolah, terus capek-capek, kan haus tuh. Kita tahu bahwa makan minum tidak boleh sambil berdiri, karena lupa dan buru-buru hausnya. Sebelum kita minum begini, langsung nasihati. Abi, la yasrobana ko iman. Jangan minum sambil berdiri. Masya Allah. Akhirnya gelas yang belum saya minum saya taruh lagi, akhirnya duduk. Saya padang, Masya Allah, bocah sekarang udah pinter bener. Itu manfaatnya anak cucu kita kalau dibekali pendidikan agama, bisa ngingetin kita. Subhanallah, bangga kita, ya Allah, sekarang bisa kita nasihati oleh dia. Saya berharap ketika kita tiada, tidak hanya bisa menasihati, tapi bisa mendoakan kita. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma agama robbayana sigor. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni ibu bapak aku yang sudah ada di alam kubur ya Allah. Tuh. Sayangi ibu bapakku yang ada di alam kubur ya Allah, sayangi ya Allah, karena mereka juga ketika hidup sayang benar dengan saya. Sekarang ya Allah, sayangi dia karena dia juga sayang sama saya. Masya Allah, luar biasa. Produk anak soleh. Terus investasinya jauh ke depan. Inilah kita perlu mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah, kemanfaatannya tidak hanya di dunia tetapi nyampe ke alam akhirat. Bapak sekalian, jangan marah, gampang ngomong. Termasuk saya gampang marah. Tapi kalau sudah terpancing emosi kita, Masya Allah, Masya Allah. La tagdob walakal jannah. Bapak sekalian, ini sekarang zaman medsos. Mesin politik sudah mulai menghangat terus. Antar pendukung sudah mulai gesek-gesekan terus. Kadang kita cepat terpancing dengan tulisan-tulisan itu. Langsung kita jawab lagi terus. Ini dia. Marah-marah yang paling gampang lewat medsos tuh. Kenapa? Karena tidak langsung berhadapan. Kadang ngomongnya kasar-kasar. Saya pernah lihat, Masya Allah, ini orang ngomongnya kasar amat terus. Udah di luar kewajaran kemanusiaan, wajar terus. Kenapa? Karena nggak berhadapan dengan orangnya langsung. Karena jauh. Mungkin nggak bisa nonjok gitu ya. Masya Allah, ini dia sudah mulai meningkat. Yang bijak adalah jangan diladenin, jangan dilayani, kalau perlu diluruskan. Ini yang terbaik. Saudaraku yang berbahagia, inilah Rasul ngasih contoh sama kita bagaimana sabarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikatain gila, dikatain tukang tenung, dikatain ketinggalan zaman. Tidak hanya dengan omongan yang kasar, yang memancing emosi, tetapi dengan fisik dilempari sampai berdarah. Tidak hanya begitu, dicekik,
Tidak hanya begitu ingin ditimpa dengan batu. Tidak hanya itu jalannya ditaburi dengan kerikil-kerikil yang tajam. Tidak hanya begitu diusir. Tidak hanya itu diboikot. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena pribadinya yang dihina. Tapi kalau agama yang dihina, Rasulullah tampil paling depan. Kenapa? Karena ini adalah agama. Saudaraku, inilah Rasulullah sabar dan tegas. Tidak pernah marah selama yang dihina adalah pribadinya. Tetapi Rasulullah juga tegas kalau agamanya dilecehkan atau dinistakan. Bapak, saya nggak pernah baca sejarah Rasul itu berantem ribut dengan istrinya. Ada juga Rasulullah pernah nggak nanya sama istrinya. Gara-gara apa? Karena gosip sama dengan kita. Gosip selingkuh. Dulu ada gosip selingkuh. Rasulullah pernah nggak nanya sama istrinya tuh yang muda, yang Aisyah. Kenapa? Ketika naik kuda ya bersama Rasulullah, istrinya ketinggalan. Paling belakang. Ternyata istrinya paling belakang ditemani oleh sahabat Rasulullah karena kasihan. Nyebar informasi terus sampai ke Rasulullah. Wah, Siti Aisyah belakangan sengaja membelakangi diri biar ketemu dengan si ini. Rasulullah terpancing juga tuh. Oh iya, jangan-jangan terus. Nggak nanya juga tuh. Akhirnya turun wahyu ditegur. Itu adalah fitnah. Maka saringlah informasi yang datangnya dari orang lain. Siapa tahu orang lain itu mau memberantakan keluarga kita, mau menghancurkan keluarga kita. Inilah Rasulullah juga pernah terjadi seperti itu. Masya Allah. Yang lainnya Rasulullah tidak pernah marah. Siapa sahabat Rasulullah yang pernah mengabdikan dirinya di rumahnya, yang tubuhnya posturnya kecil? Masih ingat? Ada Ibnu Abbas ya. Siapa, Pak? Iya. Nggak pernah tuh pembantunya. Nggak pernah Rasulullah, katanya Rasulullah nggak pernah ngomong jangan, nggak boleh. Kalau ada makanan yang nggak enak amat nih. Kalau kita kan begitu. Siapa sih yang masak? Kurang garam. Kalau kita kan gitu. Dasar bini nggak bisa masak kan gitu. Dasar pembantu nggak bisa masak. Rasulullah nggak pernah gitu. Kalau nggak suka ditinggalin, kalau suka dinikmati, nggak pernah mencela makanan. Subhanallah. Akhlak Rasulullah luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu pekerjaan yang paling berat kata Rasulullah, memaafkan ketika marah. Saudaraku, yang kedua kata Imam Ali, pekerjaan yang paling berat apalagi selain itu, yang kedua adalah wal jud fil usrah. Jud, wal jud itu ngasih ya, dermawan. Fil usrah, ada usra, ada yusra. Kalau yusra mudah, kalau usra sulit. Maka di Al-Quran ada inna ma'al usri yusra. Ditambah lagi biar mantap. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Ditambah lagi. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, ini kata Imam Ali, amal yang paling berat dilakukan adalah ngasih sesuatu ketika kita juga sedang kesulitan. Ada yang minta-minta, kali kita suruh balik, kamu minta-minta, saya aja lagi kerek begini, kan gitu.
kamu pinjem, saya juga lagi kekurangan, terus kita begitu. Ya, ini repotnya berat sekali, masya Allah. Ya, ngasih dalam kondisi kekurangan. Kalau lagi ada ngasih wajar, karena lagi ada. Orang kaya dermawan, bagus tuh, ngaji dulu tuh. Tetapi lebih bagus lagi adalah orang miskin, tuh dia. Lebih bagus lagi, ahsan, kata ulama. Orang tua rajin ibadah, rajin ke masjid, bagus, udah tua. Ada yang lebih bagus lagi, lebih ahsan lagi, anak muda rajin, lebih cakep lagi. Orang kaya dermawan, bagus. Tapi lebih bagus lagi orang miskin, fakir, dermawan, masya Allah. Pak, maaf, saya ngasihnya cuma segini ya. Oh, terima kasih Bu. Dengan bahasa sopan minta maaf, ngasih gitu, ikhlas. Daripada ngasih besar tapi ngomong, oh, kamu minta-minta melulu, nih 1 juta. Lebih baik ngasih 1 juta ikhlas daripada 10.000 tidak. Bagusan mana ya? Ya. Lebih bagus 1 juta ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas, ngedumel lagi, kan gitu. Terus ya, kita pilih dah yang mana yang cakep. Ya, ini Bapak sekalian, ada Hasan, ada Ahsan dulu. Ada yang jelek, ada yang paling jelek. Apa contohnya? Anak muda tukang maksiat, jelek. Anak muda tukang maksiat, masih mending, jelek juga anak muda. Ada yang lebih jelek lagi, udah tua masih maksiat. Ya Allah, Pak, masih suka begitu? Nggak malu tuh sama rambut, nggak malu sama cucu, nggak malu tuh, masih begitu aja. Tuh dia. Ya. Ini Imam Ali ngasih nasihat adalah pekerjaan yang paling berat, memberikan sesuatu dikala kita dalam kondisi kekurangan. Yang ketiga, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang ketiga, wal iffatu. Apa ifah itu? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, man'ul haram, yaitu mencegah dari hal-hal yang haram. Fil khalwah, ketika kita lagi khalwah, lagi sendiri, tapi kita mencegah hal-hal yang haram. Kan biasanya begitu kita tuh, lagi kagak ada orang ini, nggak ada yang lihat, dah saya makan aja dah, saya embat aja. Terus kenapa? Nggak ada orang yang melihat. Tapi ini luar biasa, lagi sendiri tapi hal-hal yang haram dia anti bener. Kalaupun orang nggak lihat, bos saya tidak ngelihat, anak bawahan tidak ngelihat, KPK tidak ada, CCTV tidak ada. Kalaupun tidak ada CCTV, tidak ada BPK, tetapi ini tidak akan saya lakukan korupsi. Kenapa? Karena ini hukumnya haram. Masya Allah.
Bapak sekalian, orang sekarang kalau berbuat jahat, lihat kanan kiri dulu. Terus, wah nggak ada CCTV ini di masjid nih. Wah jamaah nggak ada nih. Langsung masuk, dibongkar kotak amal tuh terus. Maka tak heran kotak amal di masjid tuh di musola kita nih jarang yang aman. Terus ada kotak amal di musola stasiun tuh, ada kotak amalnya diangrein di sana kotaknya doang. Terus ada kotak amal di musola saya tuh nggak pernah utuh. Kalau ada yang 10.000, besoknya dilihat udah nggak ada lagi. Ada 20.000 nggak ada lagi. Saya bilang siapa nih ya mau pasang CCTV, gedean CCTV daripada yang amalnya. Gak ada modalnya kan gitu ya. Terus hanya iseng-iseng nanya siapa siapa. Oh iya, ada bocah si anu. Ya Allah, kenapa dia lakukan? Karena tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat. Ini yang paling berat. Ya, kita tidak berbuat maksiat kalaupun tidak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat. Bapak masih ingat kisah ketika zaman pemerintahan siapa? Ustaz tuh ada anak muda tukang ngangon embe punya bosnya pada masa Umar ya. Pada masa Umar mau ngetes rakyatnya nih, pada jujur apa enggak. Nah dia datang ke seorang pengembala anak muda tuh, kambingnya ratusan banyak. Datang, nak ada apa Pak? Dia nggak tahu yang datang itu khalifah, pemimpin. Ada apa? Saya mau minta 1 kambing buat anak saya sakit pengen daging kambing. Nggak bisa Pak, ini kan bukan punya saya. Baik, kalau nggak dikasih saya beli dah. Berapa satunya? Nggak bisa Pak, kalaupun dibeli. Kenapa? Ini kan punya bos saya. Baik, bos kamu kan nggak ada. Iya nggak ada. Kalaupun kamu jual 1, kan ini kambing ratusan, nggak bakal ketahuan. Iya Pak. Dan kalaupun bos saya tahu kambing ini dijual, dia tidak akan marah karena bos saya baik. Benar, bos saya baik, tidak melihat. Kenapa begitu kau lakukan nak? Kan bosmu tidak melihat. Ada Allah yang melihat saya, sehingga saya tidak berani memberi bapak, bahkan menjual 1 ekor pun kambing. Kenapa? Karena ini adalah amanah dari bos saya, pekerjaan saya harus jujur. Masya Allah, Umar seorang khalifah melihat anak muda mentalnya luar biasa. Nah, saya bangga dengan engkau. Engkau tahu dengan siapa? Enggak. Sayalah Umar bin Khattab, pemimpin di daerah sini. Saya bangga kalau ada rakyat saya yang seperti ini. Insya Allah negara akan maju. Semuanya terbantu. Tidak ada kesenjangan sosial. Pertahankan idealismemu nak, karena Allah melihat kita. Luar biasa. Anak muda punya mental seperti itu. Dikala sendiri dia takut kepada Allah dan mencegah hal-hal yang haram. Bapak sekalian, 2 orang insan manusia muda-mudi tidak ada yang melihat katanya. Padahal ada yang ketiga namanya kan gitu. Nggak ada orang ini, cuma berdua ya. Padahal ada yang ketiga, nggak kelihatan namanya. Ya, anak muda-mudi sekarang, masya Allah. Nauzubillahi min zalik. Rata-rata yang seperti itu biasanya broken home. Ini Imam Ali ngasih nasihat untuk saya, untuk kita semua. Yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarzuhu. Yang keempat, ngomong, bicara hal-hal yang benar kepada orang yang diharapkan untuk memberi kita
atau kepada orang yang kita takuti. Contoh, ke penguasa. Penguasa itu memberikan gaji kepada kita, katakanlah bos, pimpinan kita dalam perusahaan. Dia ngasih pekerjaan, ngasih tip, ngasih tunjangan terus, ya. Suatu ketika bosnya salah. Ini gimana ceritanya? Mau saya tegur, saya kan bawahan, bisa dipecat. Kalau sudah dipecat, bagaimana dengan istri anak saya? Kan butuh makan, butuh biaya sekolah. Kalau saya biarin, saya pernah ngaji, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, cegah. Gimana ya? Terus dilema perang antara kasih tahu atau diem aja. Kalau kasih tahu pasti dia marah, bahkan resikonya jabatan kita akan dipecatkan, itu adalah pimpinan kita. Maka kata Imam Ali, pekerjaan berat adalah meluruskan dengan omongan kepada orang yang berbuat salah, dan orang itu kita takuti dan kita harapkan pemberiannya dari dia. Ini luar biasa. Sama halnya Bapak sekalian, kita punya pimpinan misalnya terus salah, korupsi, dibiarin aja rakyatnya, berarti rakyatnya belum mengamalkan apa yang diberikan nasihat oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali itu kawin dengan siapa? Dengan Fatimah ya. Punya anak siapa? Hasan dan Husain. Pak, Imam Ali itu pernah manggul gandum, dia khalifah tuh ya, manggul gandum untuk dibagikan ke fakir miskin. Nah, istrinya nih, Siti Aisyah di belakangnya ngikutin suaminya sambil nuntun anaknya Hasan dan Husain. Itu Rasulullah melihat, meneteskan air mata, ya Allah, ya Rabbi. Luar biasa akhlaknya keluarga. Istrinya mendukung program suaminya. Suaminya juga tidak tedeng aling-aling mengangkat barang kalaupun dia pemimpin. Subhanallah, Rasulullah bangga dengan pemimpin-pemimpin seperti itu. Percis hanya Umar juga seperti itu. Semuanya ribut pimpinannya. Kenapa? Karena pimpinannya bawa gandum, datang ke rakyatnya memberikan. Sementara yang dikomplain, Pak, saya aja yang bawa. Saya aja yang bawa. Kata Umar, jangan. Ini adalah dosa saya. Maka saya harus menanggung. Kenapa? Ada satu ibu yang menangis dengan anak-anaknya gara-gara kelaparan. Dosa saya yang harus bawa gandum ke rumah ibu itu. Biarkan saya. Akhirnya anak buahnya ngeliatin aja, pimpinan saya hebat amat itu ya. Masya Allah. Ini figur-figur tauladan zaman dulu perlu kita pelajari dan ekspos. Berikan riwayat kisah-kisah itu kepada anak cucu kita. Paling tidak bisa mengetahui figur tauladan dan mengikuti tauladan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, itu ahad yang lalu. Ahad sekarang adalah Isya belum? Berapa lagi Pak Gus? Satu? Ya, satu lagi, Masya Allah ya. Nih dia dari nasihat Zabur, di dalam kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Zabur itu Nabi Daud ya. Emang kitab Allah itu ada berapa ya? Ada 4 ya. Yang pertama Al-Quran diturunin sama Nabi kita ya. Kemudian Zabur sama Nabi Daud. Bel sama siapa? Ya, Injil sama Nabi Isa. Taurat Nabi Musa alaihis salam. Nah, nanti kitab Zabur ini nanti akan disampaikan apa yang disampaikan dalam kitab Zabur, dalam kitab ini
ya, yang melalui kitab Nasoihul Ibad. Tanpa kita tahu bagaimana bentuknya kitab Zabur, tapi dengan sendirinya dari kutipan ini kita akan tahu isinya nasihat dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Baca satu Fatihah yang ikhlas. Satu, mudah-mudahan saudara kita yang gugur di Palestina, gugurnya adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, mudah-mudahan yang berbaring di emper-emperan karena rumah sakit sudah tidak ada, mudah-mudahan sehat, diberikan kesabaran, husnul khotimah, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keluarga kita, ibu bapak kita yang tercinta, saudara kita atau tetangga, mungkin anak kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di raudhah min raudhil jannah. Bi barakati umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farizal ham ya kasifal gham ya man yabdi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.